Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saja pada hari Jumat 19 Maret 2021 penyusun kitab Rawai'ul Bayan wafat, yakni kitab yang kita kaji ini. Beliau adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, lahir di Suriah karena keahliannya dalam tafsir Al-Quran sehingga diangkat menjadi salah satu guru besar di Universitas Ummul Qura Makkah, Saudi Arabia. Beliau wafat di Turki. Dulu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini pernah ke Indonesia, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Beliau bertemu dengan Syekh Maimun Zubair. Ada kesamaan mengenai usianya, yakni sekitar 91 tahunan. Jadi kalau Syekh Maimun Zubair pernah mengatakan biasanya kebanyakan ulama wafatnya pada hari Selasa. Syekh Maimun Zubair juga wafat hari Selasa. Ini alhamdulillah merupakan anugerah tersendiri. Seperti ayah saya dulu wafat juga hari Selasa, tanggal 24 September 2002. Beliau, ayah saya, Abah Mahdum Zan, beliau adalah mendapatkan putri tertua Syekh Musleh bin Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyah, Meranggen, Demak. Jadi Syekh Maimun Zubair dengan Syekh Musleh bin Abdurrahman ini dimakamkan di Jannatul Ma'la, Makkah. Kemudian kita pada hari Jumat malam Sabtu baru saja memperingati 100 hari wafat Syekh Muhammad Hanif Musleh. Beliau juga wafatnya hari Selasa. Jadi Syekh Hanif Musleh ini adalah putra yang paling muda dari Syekh Musleh. Semoga kita mendapatkan limpahan asrar dari para masyayikh dan kemanfaatan ilmu serta keberkahan khidmah dari mereka. Kita hadiahkan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam halaman 79. Jika kemarin menerangkan bahwasanya nasakh itu adalah kebijakan Allah untuk kemaslahatan, jadi baik urusan agama, urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Sekarang al-hukmu tsani, hukum yang kedua.
ada berapakah pembagian nasakh dalam Al-Quran? Jawabannya ada 3, yakni naskhut tilawah wal hukmi ma'an, adanya penggantian bacaan dan hukum secara bersamaan. Ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Jadi, namun jumlahnya tertentu. Kemudian nanti ada yang lebih banyak lagi, yakni menasakh hukum dan tetapnya bacaan. Dan bagian yang ketiga yaitu menasakh bacaan dan masih tetap hukumnya. Jadi ini juga sedikit ditemukan dalam Al-Quran. Jadi yang paling banyak ditemukan adalah yang hukumnya dinasakh, sedangkan bacaannya tetap. Kemudian bagian yang pertama yakni naskhut tilawah wal hukmi, menasakh bacaan dan hukum. Jika sudah disalin bacaannya dan hukumnya, berarti tidak boleh dibaca dan tidak boleh diamalkan. Ini seperti riwayat Siti Aisyah mengenai mahram rodok. Jadi dahulu 10 kali susuan, kemudian dinasakh menjadi 5 kali susuan. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan hanya dinasakh bacaannya saja, hukumnya tetap. Kemudian untuk yang nasakh hukum dan tetap bacaannya, ini adalah banyak sekali, sekitar 63 surat yang mengingatkan pada umur Nabi Muhammad 63 tahun. Ini setara dengan umurnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, kisaran 60-an. Jika sahabat Utsman mencapai 80 tahunan lebih. Kemudian untuk yang nasakh bacaan dan hukumnya tetap, ini sebagaimana dalam surat An-Nur, yakni disebutkan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi di situ ada ketetapan hukum, dan ini tentunya berdasarkan penerimaan dari umat, maka hukum akan tetap dilaksanakan. Kemudian Syekh Hibatullah bin Salamah dalam risalahnya, beliau menyebutkan banyak ada ayat nasikh dan mansukh. Jadi untuk yang pertama kali dinasakh itu tentang perintah sholat, kemudian perintah kiblat, kemudian puasa ya pada generasi awal, kemudian berpaling dari orang-orang musyrik, perintah untuk jihad terhadap mereka,
perintah untuk memerangi orang-orang musyrik, perintah untuk memerangi ahli kitab sehingga mereka mau membayar jizyah atau pajak, dan tentang ahlul uqud dalam masalah mawaris. Kemudian tentang menghancurkan menara-menara jahiliyah agar tidak terjadi percampuran dengan kaum muslimin dalam haji mereka. Jadi saya akhiri, semoga bermanfaat. Jadi kematian tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Jadi tidak harus pada hari tertentu dan tempat tertentu. Yang penting kita persiapkan bekal setelah mati. Jadi jangan risaukan karena kematian pasti akan datang. Nah, semoga kita semua diberikan hidup bahagia, selamat, istiqamah, dan wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.